pemikir dan penjelajah masa depan. Selamat datang kembali di channel Untra. Sepanjang sejarah, kita selalu menyaksikan pergeseran kekuatan global. Ada Kekaisaran Romawi, Mongol, Inggris, dan tentu saja Amerika Serikat pasca Perang Dingin. Tapi pertanyaan besarnya adalah, siapa yang akan menjadi negara superpower berikutnya? Apakah ada kandidat yang jelas? Ataukah konsep superpower itu sendiri akan berubah? Hari ini, kita akan menyelami perdebatan sengit ini, menganalisis faktor-faktor kunci, dan mencoba melihat sedikit ke masa depan. Bersiaplah, karena pembahasan ini akan mengubah cara pandang Anda tentang geopolitik global. Sebelum kita menunjuk jari, mari kita sepakati dulu. Apa sebenarnya arti sebuah negara superpower? Ini bukan hanya tentang kekuatan militer. Sebuah superpower adalah entitas yang memiliki kekuatan dan pengaruh global yang dominan di berbagai bidang. Mari kita jabarkan. Kekuatan ekonomi, PDB yang besar, inovasi teknologi terdepan, kontrol atas rantai pasokan global, dan mata uang yang stabil dan diterima luas. Kekuatan militer, angkatan bersenjata yang canggih, proyeksi kekuatan global, dominasi teknologi pertahanan, dan aliansi militer yang kuat. Kekuatan geopolitik, diplomatik, kemampuan untuk memengaruhi kebijakan internasional, memimpin organisasi global, dan menjadi mediator konflik. Kekuatan budaya soft power, daya tarik budaya, film, musik, gaya hidup, nilai-nilai yang menginspirasi, dan kemampuan untuk memengaruhi melalui persuasi, bukan paksaan. Inovasi dan sains, kemampuan untuk memimpin riset dan pengembangan, menciptakan teknologi baru, dan menarik talenta terbaik dunia. Tapi seperti roda yang terus berputar, dominasi itu mungkin tidak akan abadi. Baiklah, mari kita mulai dengan kandidat paling jelas dan sering disebut, Tiongkok. Kebangkitan Tiongkok dalam beberapa dekade terakhir benar-benar fenomenal. Ekonomi, Tiongkok adalah ekonomi terbesar kedua di dunia dan diperkirakan akan melampaui Amerika Serikat dalam beberapa tahun mendatang berdasarkan PDB nominal. Mereka adalah pabrik dunia, produsen terbesar di berbagai sektor, dan kekuatan dominan dalam perdagangan global. Inisiatif Belt and Road adalah bukti ambisi ekonomi global mereka. Teknologi, Tiongkok berinvestasi besar-besaran dalam AI, 5G, komputasi kuantum, dan bioteknologi. Perusahaan seperti Huawei, Tencent, dan Alibaba bersaing ketat dengan raksasa teknologi barat. Mereka juga memimpin dalam paten dan publikasi ilmiah. Militer, Tentara Pembebasan Rakyat PLA adalah militer terbesar di dunia dan terus melakukan modernisasi pesat, mengembangkan kapal induk, jet tempur generasi kelima, dan teknologi hypersonic. Tantangan, namun Tiongkok juga menghadapi tantangan besar, masalah demografi, populasi menua, ketegangan geopolitik, Taiwan, Laut Cina Selatan, masalah hak asasi manusia, dan ketergantungan pada pasar ekspor. Model politiknya yang otoriter juga menjadi hambatan bagi soft power mereka. Jadi, Tiongkok jelas memiliki banyak komponen superpower. Tetapi apakah mereka bisa mengatasi tantangan internal dan eksternal untuk sepenuhnya mengambil alih mahkota? Negara kedua ada Rusia, salah satu negara yang berani melawan NATO dan Amerika Serikat saat ini. Demografi, Rusia adalah negara terluas di dunia, namun memiliki populasi yang relatif kecil, sekitar 146 juta jiwa, dan menghadapi tantangan demografi serius berupa penurunan populasi dan penuaan penduduk. Meskipun memiliki sumber daya manusia yang terampil di beberapa sektor, tren demografis ini dapat membatasi potensi pertumbuhan jangka panjang. Ekonomi,
Rusia adalah raksasa energi global dengan cadangan minyak dan gas alam yang melimpah, menjadikannya pemain kunci di pasar komoditas. Namun, ekonominya sangat bergantung pada ekspor energi dan memiliki PDB yang relatif kecil dibandingkan luas wilayah dan ambisi geopolitiknya. Diversifikasi ekonomi di sektor non-energi dan inovasi sipil masih menjadi tantangan besar, diperparah oleh sanksi internasional. Sistem politik, Rusia menganut sistem presidensial yang sangat kuat, dengan konsentrasi kekuasaan tinggi di tangan eksekutif. Meskipun ada pemilihan umum, transparansi dan kebebasan politik seringkali dipertanyakan. Kontrol negara terhadap media dan masyarakat sipil membatasi soft power Rusia di mata banyak negara demokratis. Tantangan, Rusia menghadapi isolasi diplomatik dan ekonomi yang signifikan dari Barat akibat konflik geopolitik. Tantangan lainnya meliputi penurunan populasi, ketergantungan ekonomi pada komoditas, brain drain, migrasi intelektual, kesenjangan pembangunan regional, dan isu korupsi. Faktor-faktor ini secara kolektif menghambat ambisinya untuk menjadi superpower komprehensif. Selain Tiongkok dan Rusia, ada beberapa pemain lain yang patut dipertimbangkan, meskipun dengan profil yang berbeda. India. Demografi. India adalah negara dengan populasi terbesar di dunia dan memiliki populasi muda yang besar, memberikan keuntungan demografis yang signifikan. Ini adalah pasar yang masif dan sumber daya manusia yang melimpah. Ekonomi. India adalah ekonomi terbesar kelima dan salah satu yang tumbuh paling cepat. Sektor teknologi, informasi mereka sangat kuat, dikenal sebagai kantor belakang dunia. Demokrasi. Sebagai demokrasi terbesar di dunia, ini memberikan keuntungan soft power dibandingkan Tiongkok. Tantangan, namun India juga menghadapi masalah kemiskinan yang meluas, infrastruktur yang belum merata, tantangan lingkungan, dan ketegangan sosial politik internal. Militer mereka kuat, tapi belum memiliki proyeksi kekuatan global seperti Amerika atau Tiongkok. Uni Eropa sebagai entitas kolektif. Ekonomi. Jika dihitung sebagai satu kesatuan, Uni Eropa adalah ekonomi terbesar ketiga di dunia, dengan PDB gabungan yang sangat besar. Mereka adalah kekuatan perdagangan global dan memiliki mata uang euro yang kuat. Soft power. Negara-negara anggotanya memiliki soft power yang sangat besar melalui budaya, nilai-nilai demokrasi, dan model sosial. Tantangan, kelemahan utama Yunani Eropa adalah kurangnya kesatuan politik dan militer. Mereka tidak memiliki satu angkatan bersenjata terpadu atau kebijakan luar negeri yang kohesif. Proses pengambilan keputusan yang lambat dan perbedaan kepentingan antar negara anggota menjadi penghalang utama bagi status superpower tunggal. Jadi, meskipun India dan Uni Eropa memiliki potensi besar, mereka menghadapi rintangan yang signifikan dalam hal kohesi dan proyeksi kekuatan. Pertanyaan lain yang tak kalah penting, bagaimana dengan Amerika Serikat? Apakah mereka akan tetap menjadi superpower? Kekuatan yang bertahan. Amerika Serikat masih memiliki ekonomi terbesar di dunia, kekuatan militer tak tertandingi, dan jaringan aliansi global yang luas. Inovasi teknologi mereka, Silicon Valley, masih memimpin banyak sektor, dan universitas mereka menarik talenta terbaik global. Soft power budaya mereka juga tetap kuat. Tantangan internal. Namun Amerika menghadapi tantangan internal, polarisasi politik, kesenjangan ekonomi, masalah infrastruktur yang menua, dan utang publik yang tinggi. Konflik-konflik domestik bisa mengikis fokus mereka pada kepemimpinan global. Masa depan Amerika Serikat. Banyak analis berpendapat bahwa Amerika Serikat tidak akan kehilangan status superpower mereka dalam waktu dekat, tetapi dominasi mereka akan menjadi kurang absolut. Mereka mungkin akan menjadi superpower di antara beberapa superpower, berbagi panggung dengan kekuatan lain. Mungkin, pertanyaan,
siapa superpower berikutnya itu sendiri sudah usang. Banyak ahli berpendapat bahwa kita sedang bergerak menuju dunia multipolar, di mana tidak ada satu negara pun yang mendominasi sepenuhnya. Dalam skenario ini, AS kan tetap menjadi kekuatan utama. Tiongkok terus bangkit sebagai kekuatan ekonomi dan militer. India menjadi pemain kunci. Uni Eropa dan bahkan blok regional lainnya seperti ASEAN atau negara-negara di Afrika mungkin memiliki pengaruh yang meningkat di wilayah masing-masing. Ini berarti akan ada lebih banyak pusat kekuatan, lebih banyak kolaborasi, tetapi juga potensi untuk lebih banyak persaingan dan ketegangan. Masa depan geopolitik tampaknya akan lebih kompleks, bukan hanya pergantian tahta dari satu dominator ke yang lain. Jadi, siapa superpower berikutnya? Mungkin jawabannya adalah tidak ada satupun, melainkan sebuah tatanan dunia yang lebih seimbang dan terfragmentasi. Bagaimana pendapat Anda? Negara mana yang paling mungkin menjadi superpower berikutnya? Atau apakah Anda setuju dengan konsep multipolar? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.